pembawa suara kita ke alam. Ya semacam gini nih tuh. Ya, semacam kayak gini. Misalkan di suatu saat yang sama ada tukang cendol sama tukang ojek payung, tahu nggak, yang nyewa-nyewain payung gitu kan, misalkan gitu ya. Nah, di satu saat yang sama, pas saat itu hujan, hujan ya. Nah, kata tukang cendol musibah. Tapi kata orang tukang ojek payung pada saat yang sama kan anugerah ya. Nah, tapi apakah kita tahu kalau buat untuk sesuatu hal yang namakan spiritual boleh mengungkapkan mungkin sebagian ya. Spiritual menurut Aki itu adalah pemurnian jiwa. Jadi kalau tadi jiwa sudah ada terkontaminasi dalam kehidupan ini, kita harus bisa mengembalikannya lagi ke jiwa yang murni. Itu namanya poros dari laku spiritual adalah kemurnian jiwa. Jadi emosi-emosi yang ada di dalam diri kita ketika di dalam kehidupan ini menilai itu, menilai ini gitu kan, merasakan itu, merasakan ini dalam emosinya, ada perasaan bahagia, tidak bahagia, senang atau tidak senang. Itu kalau kita di dalam sesuatu disiplin ilmu spiritual itu harus bisa dimurnikan. Dimurnikan bagaimana emosi itu dijernihkan kembali ya. Kalau ada rasa-rasa yang kita tidak bisa menerima, bahkan bisa terjadi kalau belum bisa menemukan sesuatu, bisa terjadi ada penghujatan juga kepada Tuhan. Ketika kita melihat misalkan, loh kalau kita membanding-bandingkan, saya dalam hidup ini merasa susah, kenapa ada orang yang hidupnya enak misalkan gitu ya. Enak kelihatannya, usahanya gampang atau segala, tapi pada dasarnya kan kita nggak tahu apa yang sebelumnya mereka lakukan. Nah, itu kita juga harus menghormati proses ya. Jadi kesimpulannya begini. Dengan kita mempelajari spiritual, siap. Itu kita dalam rangka mengembalikan kemurnian jiwa. Iya betul. Yang datang di dunia ini sudah transformasi karena adanya rasa, adanya rasa, adanya pikiran ya, terisi dengan sebuah pengalaman. Supaya paham itu semua, maka kita coba mengetahui ilmu spiritual. Nah, supaya kita bisa menemukan ketenangan jiwa, gitu kan ya, bahwa di dalam kehidupan ini tadi jangan sampai kalau bagi yang orang belum mengetahui atau belum paham, kan bisa terjadi ada penghujatan. Ya, kenapa loh? Ada orang yang hidupnya membanding-bandingkan, ada orang hidupnya senang katanya. Saya susah, ada yang miskin, ada yang kaya. Nah, tetapi kalau kita udah paham atau mengerti kepada sesuatu hal itu, tadi kepada akal, rasa, dan pikiran, tentu segala sesuatu itu kan harus pakai proses ya. Nah, jadi artinya begini, kita harus bisa mengembalikan kemurnian jiwa, supaya menemukan sebuah ketenangan dan menyikapi bahwa hidup ini, gitu kan, bahwa hidup ini kalau kita udah tahu segala sesuatunya anugerah, jadi tidak ada kata musibah, itu aja. Artinya bahagialah. Iya, betul. Dengan konsep yang sudah dia pahami, yang dia dapatkan, menjadi pemakluman terhadap kehidupan sehari-harinya. Jadi bisa melihat dari satu sisi sudut pandang. Misalkan gini, saya mau beranalogi ya. Misalkan di suatu saat yang sama, ada tukang cendol sama tukang ojek payung, tahu nggak, yang nyewa-nyewain payung gitu kan, misalkan gitu ya. Nah, di satu saat yang sama, pas saat itu hujan ya. Nah, kata tukang cendol musibah. Tapi kata orang tukang ojek payung pada saat yang sama kan anugerah ya. Nah, tapi apakah kita tahu akan terjadi hujannya turun hujan itu maksud dan tujuannya alam menurunkan hujan itu kan kita tidak tahu ya. Tapi mungkin kata tukang cendol mah musibah ya. Nah, terus air hujan apakah tahu yang akan dia basahi gitu kan. Nah, terus kita misalkan tarik lagi, kalau hujan itu pada saat itu udah ada tertulis di Lauhul Mahfudnya, di Lauhul Mahfud pada saat itu mau hujan, apakah kira-kira ada tulisan di sana tertulis mau merugikan tukang cendol, menguntungkan tukang ojek payung? Tidak ada ya. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Nah, berarti penyikapan merasa musibah dan anugerah itu adalah bagaimana cara pikir manusia itu sendiri. Iya, gitu. Mestinya tukang cendol, ini waktunya saya berhenti beristirahat. Ya pada dasarnya itu kalau menjadi dirinya bahwa nasibnya jadi tukang cendol.
Nah kalau di musim hujan mah jualan bakso, jualan apa? Nah itu merubah nasib namanya. Berpikir, merubah nasib itu namanya. Saya rasa kalau untuk namanya takdir ya, kalau buat Aki takdir itu yang sudah dialami. Kalau yang belum mah, kalau untuk sebuah kehidupan misalkan yang belum jelas mah itu masih nasib. Jadi, apakah kita mau merubah nasib atau enggak? Nah itu. Jadi dengan menggali spiritual ini, kita bisa bersikap menyikapi sesuatu yang sudah terjadi, misalnya tadi hujan. Iya, betul. Kita bisa menyikapinya dengan pengetahuan spiritualnya, pengetahuan logikanya, akalnya, maka kita tenang. Kita nggak perlu menghujat, nggak perlu ngedumel istilahnya. Sehingga kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan, diperlukan, faktor kebutuhan dalam hidup ya, semacam itu. Nah, misalkan gini, tadi pemurnian jiwa. Emosi-emosi yang tadi dirasa, tadi membentur, wah ini saya merasa nggak enak nih. Nah, itu harus dimurnikan kembali. Dari mulai asumsi-asumsi yang menyesatkan, yang kayak gitu, itu harus dimurnikan kembali. Mungkin juga ada persepsi yang gitu. Nah, ketika jiwa itu dimurnikan, emosinya itu dimurnikan lagi. Nah, yang sehingga kalau ada luka-luka batin itu akan sirna. Ketika luka batin itu sudah sirna, maka angkara murka juga akan sirna. Mungkin lebih tepatnya netral. Ya, netral. Ya, misalkan gini, ini ada pendulum nih. Nih, pendulum ya, tergantung. Ketika digayun ya, digoyang kanan kiri A aksen A dan A aksen. Orang penilaiannya ada salah, ada benar, ada segala sesuatu. Tetapi kalau pendulum itu suatu waktu memang harus berhenti. Karena ketika digoyang ke sini pasti gayanya kan ke sini ya. Bebannya juga ke sini. Ketika digoyang ke sini pasti bebannya juga ke sini. Tetapi ketika kita diem dalam mungkin hening ya, diem ya. Tidak menilai ada salah, benar misalkan gitu kan. Atau tidak terombang-ambing dengan kejadian kehidupan dinamika kehidupan. Ya udah diam. Kira-kira kata Kang Dirin beban itu yang tadinya kalau goyang ke sini, goyang ke sini gitu kan. Nah, terus kalau diam kira-kira beban menjadi di mana Kang? Ya lebih ringan, lebih ringan beban kalau udah diam nih. Beban sekarang menjadi tanggungan, yang menanggung beban yang mana? Yang di atas. Nah, itu. Nah, itu. Kita kalau udah mengetahui hening, misalkan yang lebih yang bertanggung jawab atas segala sesuatu, kalau kita udah mengenal yang di atas yang punya punya tanggung jawab. Kepasrahan ini. Ya, kepasrahan itu. Itu di dalam keheningan itu kita bisa menemukan sebuah kepasrahan. Ya. Hening. Nah, jadi tadi sehingga kalau emosinya sudah tidak ada, luka batinnya sudah tidak ada, maka angkara murka tidak ada. Penghujatan, menilai-nilai orang ya semacam gitu. Kalau kita misalkan menilai orang lain juga kan harus tahu dong kriterianya. Bisa menyalahkan orang lain tapi yang benarnya nggak tahu bagaimana caranya bagaimana. Nah, itu kita kalau udah seperti itu, kalau kita udah tahu ya tentang sesuatu hal yang tentang spiritual, artinya kita bisa menghargai orang tanpa menilai, tapi kita melihat orang lain apa adanya. Yang penting itu, jangan hening dulu sekarang. Kalau hening nanti nggak ada jangan hening, nggak ada pembicaraan ya. Harus saya ubah dulu supaya keluar semua. Bisa aja. Dilarang hening sekarang. Tadi saya ingat tadi masalah hujan gitu ya. Jadi ingat ini kayak mangkok yang buat penetral hujan. Saya ingat itu. Itu pernah ya dilakukan, ada orang bawa itu Rara ya. Kebetulan Rara itu ya, Aki bukan ngaku-ngaku. Itu dulunya seperguruan di hipnoterapi ya. Rara ini pernah belajar ke Pak Yan Nurindra, tapi Pak Yan Nurindra sebagai bapak hipnotis. Oh, siap. Ini ya. Iya, jadi saya tadi ingat hujan. Ini hampir mirip ya. Cuman kalau yang punya Rara itu beda. Ya, ini juga Aki ada buat Aki ada ini tersendirinya. Jadi Tadi Rara pernah seperguruan di Pak Yan Nurindra. Pak Yan Nurindra itu di IBH, Indonesian Body Hypnotherapy. Jadi Pak Yan Nurindra itu adalah guru hipnoterapi Aki juga. Tapi Aki mengenal hipnotis dari autodidak. Kebetulan Aki pernah ke Jakarta bertemu dengan teman. Aki disekolahkan ya. Kalau tentang, mohon maaf ya, bukan narsis. Kalau tentang di hipnoterapi, di hipnosis Aki sampai di CI, sertifikat instruktur. Jadi kalau Aki mau
apa ya, mengajar atau apa, ada sertifikatnya. Nah itu jadi Aki pernah belajar dengan Rara ke Pak Iwan Horindra. Nah ini cerita ini ya, Nah, cerita ini. Nah ini buat Aki ini, nah bisa kayak gini kan, mungkin pernah di ini. Ini apakah mau nah semacam gini dulu, terus digosok kayak gini. Ini kan bunyi ya. Oh iya. Nah ini buat Aki ini punya, bisa kita bagaimana gosoknya, ini punya frekuensi tersendiri. Nah ini bisa dipukul gini dulu, bisa langsung, misalkan ini nggak ada, langsung digoyang juga gini karena ada sentuhan dari kayu ini ke ini ya. Nah ini kan bisa bunyi. Nah untuk keperluan Aki ini bisa dipakai alat atau media pada saat Aki melakukan sebuah afirmasi untuk diri sendiri, atau Aki berdoa juga bisa pakai ini. Jadi seolah-olah bahwa suara kita itu, doa kita itu bisa sekalian dibawa ya, dibawa ini suara ini bisa menjadi jembatan atau pembawa suara kita ke alam. Ya semacam gini nih tuh. Ya, semacam kayak gini. Nah, seperti itu. Ini keperluan Aki pada saat kalau Aki berdoa pakai media ini juga. Ya versi orang memang Ki kalau berdoa memang harus selalu pakai ini. Ya enggak juga. Berdoa mau sambil hening, mau sambil bagaimana ya, menengadahkan tangan itu kan terserah. Yang penting pada saat kita berdoa itu kan kata-kata juga kan merupakan bagian daripada doa. Kita misalkan berafirmasi ya Mas ya. Kini mau mengafirmasi diri sendiri misalkan. Afirmasi itu kata-kata penegasan sesuatu hal yang positif buat diri kita. Misalkan gini ya. Nah, kita sambil ngomong misalkan, atas nama sistem yang maha sempurna dan olehnya aku memprogram diriku dengan afirmasi kesehatan mental berupa rangkaian kata yang mengandung arti serta makna.